Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan atau menjelaskan materi mengenai SA 220 tentang pengendalian mutu untuk audit atas laporan keuangan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Mas Pupa dengan NIM C2110369 sebagai moderator, dan di sini saya tidak sendiri tapi ada 3 rekan saya, mulai dari Intan Permatasari dengan NIM C2110503, Nopia Eka Putri dengan NIM C2110171, dan Siti Hajar Sulaiman Putri dengan NIM C2110354. Kami buat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pemeriksaan akuntansi pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Juanda Bogor dengan dosen pengampu Bapak Didi SEMAK. Tujuan auditor adalah untuk mengimplementasikan prosedur pengendalian mutu pada tingkat peringatan untuk memberikan keyakinan memadai bagi auditor bahwa A. Audit telah dilakukan dengan mematuhi standar profesi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Laporan auditor yang diterbitkan telah sesuai dengan kondisinya. Definisi A. Rekan peringatan, rekan atau personal lain dalam KAP yang bertanggung jawab atas peringatan dan pelaksanaannya dan atas laporan yang diterbitkan atas nama KAP serta yang ketika diharuskan memiliki wewenang yang tepat dari asosiasi profesi atau regulator. B. Penelaan atas pengendalian mutu perikatan, suatu proses yang didesain untuk menyediakan suatu evaluasi yang objektif pada saat atau sebelum tanggal laporan auditor tentang pertimbangan signifikan yang dibuat oleh tim peringkatan dan kesimpulan yang ditarik dalam merumuskan laporan tersebut. Proses penilaian pengendalian mutu perikatan berlaku untuk audit atas laporan keuangan bagi entitas yang merupakan emiten dan untuk perikatan lain. Jika relevan yang menurut KAP perlu diterapkan penilaian pengendalian mutu perikatan. C. Penilaian pengendalian mutu perikatan. Seorang rekan personal lain dalam KAP personal di luar KAP dengan kualifikasi yang sesuai atau suatu tim yang terdiri dari individu-individu tersebut yang tidak satupun dari mereka merupakan bagian dari tim perikatan dengan pengalaman dan wewenang yang cukup dan tepat untuk mengevaluasi serta secara objektif pertimbangan signifikan yang dibuat oleh tim perikatan dan kesimpulan yang ditarik dalam merumuskan laporan auditor. D. Tim peringkatan, semua rekan dan staf yang melaksanakan perikatan serta setiap individu baik di dalam KAP maupun di luar KAP yang dilibatkan oleh KAP atau jaringan KAP yang melaksanakan prosedur dalam perikatan tersebut. Tim ini tidak mencakup pakar auditor di luar KAP yang dilibatkan oleh KAP atau suatu jaringan KAP. Istilah tim perikatan juga mengecualikan individu dalam fungsi audit internal klien yang memberikan asistensi langsung terhadap perikatan audit ketika auditor eksternal mematuhi ketentuan dalam SA 610 revisi 2021. KAP seorang praktisi tunggal, suatu persekutuan atau korporasi atau entitas lain dari akuntan publik. F. Inspeksi dalam hubungannya dengan perikatan yang telah selesai, prosedur yang didesain untuk menyediakan bukti atas kepatuhan tim perikatan terhadap kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KAP. G. Emiten, entitas yang efeknya ekuitas atau utang terdaftar atau diperdagangkan pada suatu bursa efek yang diakui atau dipasarkan menurut regulasi suatu bursa efek yang diakui atau institusi setara lainnya. H. Pemantauan, suatu proses yang mencakup pertimbangan dan pengevaluasian secara berkelanjutan atas sistem pengendalian mutu KAP, termasuk inspeksi secara berkala atas sejumlah perikatan yang telah selesai yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai bagi KAP bahwa sistem pengendalian mutu beroperasi secara efektif. I. Jaringan KAP, suatu KAP atau entitas yang memiliki jaringan atau tergabung dalam suatu jaringan. J. Jaringan, suatu struktur yang lebih besar yang ditunjukkan untuk kerjasama dan yang secara jelas ditunjukkan untuk berbagai laba atau biaya atau berbagai kepemilikan bersama, pengendalian atau manajemen bersama, prosedur dan kebijakan pengendalian mutu bersama, strategi bisnis bersama, penggunaan nama, merek, atau brand name bersama, atau berbagai sumber daya profesional secara signifikan. K. Rekan, setiap individu yang memiliki wewenang yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu perikatan jasa profesional atas nama KAP. I. Personal, rekan, dan staf. M. Standar profesi, SA, dan ketentuan etika yang relevan. N. Ketentuan etika yang relevan, ketentuan etika yang harus dipatuhi oleh tim perikatan dan penilaian pengendalian mutu perikatan dari kode etik profesi akuntan publik, beserta ketentuan terkait lainnya yang lebih ketat dan ketentuan kode etik profesi akuntan publik. O. Staf profesional
eksternal selain rekan, termasuk pakar yang dipekerjakan oleh KAP. P. Individu eksternal dengan kualifikasi yang sesuai. Individu di luar KAP dengan kompetensi dan kemampuan untuk bertindak sebagai contoh. 1. Seorang rekan KAP lain. 2. Seorang karyawan dengan pengalaman yang memadai dari suatu badan akuntansi profesional yang anggotanya dapat dilaksanakan audit atas informasi keuangan histori jika relevan. 3. Seorang karyawan dari suatu organisasi yang menyediakan jasa pengendalian mutu yang relevan. Selanjutnya ada ketentuan. Yang pertama, tanggung jawab kepemimpinan atas mutu audit. Rekan perikatan harus bertanggung jawab atas keseluruhan mutu setiap perikatan audit yang ditugaskan kepada rekan yang bersangkutan. Yang kedua, ketentuan etika yang relevan. Yang pertama, selama perikatan audit, rekan perikatan harus tetap waspada melalui observasi dan permintaan keterangan selama diperlukan terhadap bukti atas ketidakpatuhan anggota tim perikatan terhadap ketentuan etika yang relevan. Yang kedua, apabila terdapat hal yang menjadi perhatian rekan perikatan melalui sistem pengendalian mutu KAP atau sebaliknya, yang mengindikasikan bahwa anggota tim perikatan tidak mematuhi ketentuan etika yang relevan, maka rekan perikatan harus menentukan tindakan yang tepat setelah berkonsultasi dengan pihak lain dalam KAP. Kemudian ada independensi. Rekan perikatan harus menarik kesimpulan atas kepatuhan terhadap ketentuan independensi yang berlaku dalam perikatan audit. Dalam melakukan hal tersebut, rekan perikatan harus pertama memperoleh informasi yang relevan dari KAP dan jika relevan, jaringan KAP untuk mengindikasikan dan mengevaluasi kondisi dan hubungan yang menciptakan ancaman terhadap independensi. Yang kedua, mengevaluasi informasi tentang pelanggaran teridentifikasi jika ada terhadap kebijakan dan prosedur independensi KAP untuk menentukan apakah pelanggaran tersebut menciptakan ancaman terhadap independensi bagi perikatan audit. Dan yang terakhir, melakukan tindakan yang tepat untuk menghilangkan ancaman dan menurunkannya ke level yang dapat diterima dengan menerapkan pencegahan. Atau apabila dipandang tepat, menarik diri dari perikatan audit ketika penarikan diri tersebut dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rekan perikatan harus melaporkan dengan segera kepada KAP setiap ketidakmampuan dan menyelesaikan hal tersebut agar dapat dilakukan tindakan yang tepat. Kemudian ada penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan audit. Rekan perikatan harus dapat diyakinkan bahwa prosedur yang tepat atas penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan audit telah diikuti dan harus menentukan bahwa kesimpulan yang dalam hal ini telah tepat. Kemudian ketika rekan perikatan memperoleh informasi yang dapat menyebabkan KAP untuk menolak perikatan audit, seandainya informasi tersebut tersedia lebih awal, rekan perikatan harus mengkomunikasikan informasi tersebut dengan segera kepada KAP, sehingga KAP dan rekan perikatan dapat melakukan tindakan yang diperlukan. Kemudian penugasan tim perikatan. Rekan perikatan harus dapat diyakinkan bahwa tim perikatan dan setiap pakar auditor yang harus merupakan bagian dari tim perikatan secara kolektif memiliki kompetensi dan kemampuan yang sesuai untuk yang pertama melaksanakan perikatan audit sesuai dengan standar profesi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, memungkinkan diterbitkannya laporan auditor yang sesuai dengan kondisi. Pelaksanaan perikatan, arahan, supervisi, dan pelaksanaan. Rekan perikatan harus bertanggung jawab atas yang pertama arahan, supervisi, dan pelaksanaan perikatan audit sesuai dengan standar profesi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kedua, laporan audit yang sesuai dengan kondisinya. Penelaahan. Rekan perikatan harus bertanggung jawab atas penelaahan yang sedang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur penelaahan KAP. Pada atau sebelum tanggal laporan auditor, rekan perikatan harus dapat diyakinkan melalui suatu penelaahan atas dokumentasi audit dan diskusi dengan tim perikatan bahwa bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh untuk mendukung kesimpulan yang ditarik dan laporan auditor yang diterbitkan.
Cukup sekian dari kami mengenai pemaparan atau penjelasan materi mengenai SA 220 tentang pengendalian mutu untuk audit atas laporan keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.